Israel. Tetapi bagi kita ada batas waktu, yaitu kalau jumlah bangsa kafir sudah masuk, artinya ternyata ada kuota bangsa kafir diselamatkan. Saman gereja adalah saman bangsa kafir, disebut saman kasih karunia. Artinya bahwa kasih karunia Allah dilimpahkan kepada segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Siapa yang mempercayai Injil Yesus Kristus akan diselamatkan. Tetapi siapa yang hari-hari ini mengabaikan dan tidak memperdulikan daripada kasih karunia Allah ini, itu akan ketinggalan dan mungkin saja tidak akan sampai target, yaitu ketika dia mati sebelum percaya kepada Yesus. Apa boleh buat oleh karena ketegaran dan kedegilan hatinya. Tetapi kita bersyukur sampai hari ini bahwa kalau saudara datang di gereja, itu berarti bahwa saudara masih rindu sama Tuhan. Kalau saudara masih rindu sama Tuhan, berarti saudara mendapat kasih karunia Allah. Kalau saudara mendapat kasih karunia Allah, berarti orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Saya percaya kita semua terus mengikuti rentetan peristiwa daripada fenomena-fenomena alam yang sedang membuat banyak orang jadi korban. Mungkin di sisi yang lain kita prihatin, kita menangis. Saya menangis. Ya, saya telepon saudara saya, sepupu saya. Dia adalah kepala seksi Pembimas Kristen di Kabupaten Mamuju. Saya tanya, bagaimana keadaannya? Kami baik-baik, hanya rumah yang retak, televisi hancur, dan kami ada di luar. Kami sedang bikin tenda kecil cukup untuk satu keluarga. Saya bilang tidak ada jalan keluar untuk bisa mengungsi dulu, karena saya dengar berita dari BMKG. Kepala BMKG berkata bahwa akan ada gempa susulan yang akan lebih besar magnitudonya daripada 6,2. Dia bilang, terima kasih Pak Pendeta buat informasinya. Itu betul saya responi. Persoalannya karena mobil kosong, motor kosong, tidak ada bensin sama sekali. Mereka bisa mengungsi, tapi bagaimana? Tidak mungkin jalan kaki ke Mamasa. Tidak mungkin jalan kaki keluar kota Mamuju. Ini artinya bahwa betul-betul dunia ini, saudara, adalah tempat persoalan. Apa yang bisa diandalkan ternyata pada akhirnya mengecewakan. Apa yang kita harapkan bisa memberi pertolongan, memberi bantuan, ternyata mengecewakan. Itulah sebabnya satu-satunya cara kita lari saja kepada Tuhan. Kita lari saja kepada Yesus. Kita lari saja kepada Sang Pencipta kita, karena Dialah perancang hidup kita. Dunia tidak pernah merancang kehidupan yang baik bagi kita. Setan tidak pernah merancang kehidupan yang baik bagi kita. Tapi setan hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itulah yang mengendalikan seluruh sistem dunia ini. Karena itu, kalau kita orang percaya, memang layak kalau kita menderita di dunia ini. Karena memang bukan tempat kita. Tuhan Yesus katakan, orang-orang yang sudah menerima Yesus bukan lagi dari dunia, tetapi dari Allah. Itulah sebabnya ketika mereka ada di dunia, mereka dibenci oleh karena sudah tidak layak bagi dunia. Itulah sebabnya kalau saudara punya ciri-ciri Yesus dalam dirimu, kalau engkau punya ciri-ciri Allah dalam dirimu, kalau engkau sudah serupa dengan Allah, sudah pasti kau dibenci oleh dunia. Jalan akan tertutup bagimu. Sepertinya begitu hidup begitu sulit bagimu. Itu bukti bahwa engkau orang percaya. Tetapi walaupun tidak selamanya seperti itu. Oleh karena janji Tuhan pun harus digenapi bahwa Tuhan akan pelihara kita. Untuk apa Tuhan pelihara kita? Karena ada rencananya yang kita harus genapi dalam hidup ini.